Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman ya karim. Qala mu'allifu wasyarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihima wa bi'ulumihima wa ulumi sairi salihin fid dharaini amin ya rabbal alamin. Malam ini kita coba baca tentang sholat Jumat. Di sini banyak hal, baik yang menyangkut dengan syarat wajib, syarat sah. Jadi syarat wajib beda dengan syarat sah. Sah Jumat, wajib Jumat, yang beda-beda doa. Wajib golon desa, sah juga golon desa wajib. Dan juga disebut adab Jumat. Dan sholat Jumat itu khusus sholat yang difardukan untuk umat Muhammad. Di umat dahulu tidak ada sholat Jumat. Dan sholat Jumat ini bukan sholat zuhur yang dikasar. Jadi sholat Jumat terasing dia. Sekalipun Jumat itu waktunya waktu zuhur dan bisa diperdapat Jumat dalam artian sah Jumat jika Jumat itu jatuh dalam waktu zuhur. Sementara sholat zuhur itu dia terasing, tidak masuk dalam sholat Jumat. Karenanya orang tidak sholat Jumat, sholat zuhur tetap berdosa. Hanya kejauh Jumat, memang lehung dari rumah, tetap berdosa karena wajib sholat Jumat. Apabila tidak ada keozoran. Dan sholat Jumat ini fardu ainin, fardu ain. Di fardu ain diwajibkan di atas masing-masing individu, masing-masing jiwa. Beda dengan fardu kifayah. Jadi dalam agama makmurunnya perintah yang harus dilaksanakan. Ada dua, ada perintah wajib, ada perintah sunat. Perintah wajib ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Di fardu ain, fardu yang diwajibkan di atas setiap jiwa yang sudah akil balik. Jadi kalau tidak dikerjakan, dia akan mendapat dosa. Beda dengan fardu kifayah. Fardu kifayah dikerjakan oleh sebahagian, bahkan oleh satu orang saja, itu sudah tidak berdosa lagi orang yang lain yang tidak berbuat. Dan yang maksud dengan fardu ain. Jadi salat Jumat fardu ain. Hanjir disemayang oleh sebahagian itu hana semayang, tidak boleh. Dia wajib secara tiap jiwa. Kapan wajib? Inda ijtimai syara'itiha, ketika sudah terpenuhi segala syarat. Jadi terpenuhi syarat nyan wajib Jumat. Di antaranya syarat wajib Jumat itu orangnya laki-laki, beurina.
Yang kedua, bukan budak belian, kelamiyah. Jadi dia orang merdeka. Yang ketiga, tidak sakit, sehat. Yang keempat, istitan. Istitannya maknanya penduduk asli. Istitan penduduk asli, urang metanah iya maknanya. Yang penduduk asli. Iban maksud dengan penduduk asli, la yusafiru min mahalli iqamatiha sayfan wala syita'an. Dia tidak akan berpindah di tempat yang dia tinggalkan, baik pada waktu musim kemarau atau dalam waktu musim hujan. Illa litijaratin, kecuali dia untuk berniaga saja. Jadi nyan yang dimaksud dengan istitan. Jadi orang penduduk asli, bukan mukimin. Jadi kau nyan gecok nyan ke kampung ke hanali gemina-mina kuam ujian ni kanya hinang kedua. Yang keun mustautin atau orang yang penduduk asli. Beda dengan mukimin. Kalau mukimin dia datang, dia mungkin ada tugas, ada kerja, ada mencari usaha, tapi dalam hatinya, dalam hati konya atau dalam etika konya, ketika habis kontrak, ketika habis kerja, dia akan pulang ke kampung asli, walau puluhan tahun. Itu namanya bukan penduduk asli. Jadi itu namanya mukimin, orang yang menetap di satu tempat, tapi dia bukan mengambil kampung itu sebagai tanah airnya. Lagi orang mukimin di Arab, atau 20 tahun di Arab, pokoknya nggak penduduk asli bukan. Jadi syarat Jumat pertama harus laki-laki, yang kedua harus merdeka, yang ketiga sehat, yang keempat penduduk asli. Nyan wajib Jumat. Kemudian ada yang kedua lagi, wasyara itu sihhatiha tuqamu fil baladi wa uquha bi arba'ina. Setelah syarat wajib ada yang kedua lagi, syarat sah. Najid wajib tapi ada puput hansah. Wajib ada puput hansah karena hansah syarat. Di antaranya syarat untuk sah Jumat uquha bi arba'ina. Jatuh Jumat itu dengan 40 orang. Jadi semayang Jumat mesti 20 draw baru sah jid ke Jumat. Menyahana draw 20 draw berarti Jumat wajib tapi menyaga pubut hansah. Payah bak gampung yang kedengaran. Nyan makna beda wajib dengan sah. Ya, tanya hino itu mencanggaram misu. Contoh je misu sino ada penduduk 100 orang. Tapi yang jid ke ahli Jumat lebih karena dia penduduk asli. Yang lain semua mukimin. Apakah dia bisa melaksanakan sholat Jumat? Orang yang 30, orang yang 100 ini semua wajib Jumat. Tapi untuk sah Jumat tidak cukup karena ada 30 Jumat. Menghandap sah. Kibancara mengasah. Masjid yang ada penduduk asli 40 orang di sana sholat. Nyan contoh.
Nyan, Pak. Jadi penduduk asli itu harus 40 orang. Apabila 39 orang penduduk asli, satu orang bukan penduduk asli, golong sah. Katakanlah di sini penduduk asli yang jiet kesah Jumaat heplo sekurang ro. Lon di belang panjang, ni undang ke no, diobati aku rubah. Dia khatib. Jadi saya ini menjadi orang yang ke-40. Tapi saya bukan kon di Lancang Garam, di belang panjang. Lon yang dia ke ahli Jumaat, ini bang masjid belang panjang kon sini. Maka Jumaat pada hari itu tidak sah karena 40 dengan saya. Walaupun saya jadi khatib. Jadi nyan agak kan Jumaat agak sempit bercuci daripada jamaah. Punya jamaah agak luas, berangkat hajir kurang. Tapi punya Jumaat dia agak sempit. Tajibu Jumatun ala kulli mukallafin. Jumaat itu wajib atas setiap mukallaf, artinya orang yang akil balik, zakarin, laki-laki, hurrin, merdeka, maka tiada wajib Jumaat atas perempuan dan khunsa. Khunsa apa benar? Urang na bandua macam alat kelamin yang khunsa. Kan wadam, kan bencong. Namanya wadam atau bencong alat kelamin ji mungkin saboh cuma pemain-mainan roy. Yang khunsa bukan, dua-dua punya alat kelamin. Nah alat kelamin urinang baji, nah alat kelamin uragamnya khunsa. Nyawanya hana wajib Jumaat. Menya bencong menyaji agam ipinainang roy, nya wajib Jumaat. Mutawatinen lagi yang bertanah air, kali udah baca apa no? Ghaira ma'zurin, yang tidak ozor. Ozor yang seperti ozor jamaah. Jadi bak Jumaah, bak jamaah kali udah buat malam baro. Nah ozor hana payah ja salat berjamaah, termasuk ilid di utang. Ilit pautang, termasuk potra, koidrop penjara, termasuk ujian bulut ija, termasuk najame, termasuk menunggu orang sakit, dengan sebab katanya ongkopnya senang hati, itu menjadi uzur juga bagi salat Jumaat. Jadi orang sakit di rumah, hanaso nunggu, yang naci katanya. Sementara hari-hari Jumat dinyanjit ke uzur Jumat. Demikian juga hujan. Fala talzimu maridun, maka tiada wajib atas orang sakit. Illam yahdur ba'da zawal, jika dia tidak datang ke masjid setelah tergelincir matahari. Ya, wa illa, dan jika dia hadir setelah tergelincir matahari ke masjid, enggak boleh pulang lagi kecuali sakit musyaqqah berat. Nah urang yo golom zawal gonya hana ke jang masjid sakit ke nya hana wajib. Tapi yo golom zawal, yo golom luhuro gejak masjid ada sakit pi gejak sid nya hanje boleh. Ya beda. Jadi kan god hana tajak pungkon aja. Ya. Dan wajib lagi Jumaat atas mukim. Ya, mukim, maksud mukim adalah orang yang menetap di satu tempat tapi dia bukan penduduk asli. Seperti dia menetap
pada tempat didirikan Jumaat 4 hari. Goknya gejak pasal buat tempat, gepuyuh buat tempatnya pet uro. Merumpak dengan Jumaat. Nyan goknya wajib semayang Jumaat bagampungnya. Karena goknya dianggap mukimin. Sudah menetap 4 hari. Apalagi lebih. Dan yang dimaksud dengan mukimin itu adalah orang yang azam. Dia yakin untuk kembali ke tanah airnya walau ba'da muddatin tawilatin, sekalipun setelah lalu masa yang panjang. Ka'ishrina sanah, seperti dia menetap di satu tempat 20 tahun atau lebih, maka orang itu masih dianggap mukimin, belum menjadi ahli Jumat, tapi wajib salat Jumat bersama penduduk asli. Ya. Walakin la tanaqidul Jum'atu bih, tetapi tidak terakad Jumat dengan orang itu. Jadi Jumat wajib urang mukimin. Teman terakad, mana terakad sah Jumat urang ngempungnya ngon-goknya han. Ya, han sah. Lepluh sekurang rau penduduk asli, satu orang mukimin Jumatnya wajib tapi tidak sah. Ya, tidak sah. Mungkin dia ada nyokuh, maka takalan ada tempat yang setelah salat Jumat dilaksanakan salat zuhur. Lihat ke salim, geduk tu nyopo berek nyo mandum penduduk aslinya. Hana jelas terus tepat. Oh bukan mele gitu. Hana berarti benar Jumatnya. Hana pasti sah. Yang keun ikhtiar mengambil yang pasti salat zuhur. Ya. Jadi tidak terakad Jumat dengan orang mukimin yang tidak bertanah air. Wala bimutawattinen kharija baladi iqamatiha. Dan tidak sah lem Jumat dengan orang yang bertanah air di luar balad, di luar kampung didirikan Jumat. Nah lagi lu berapa? Jadi lon penduduk asli di Lok Semame, tapi balad Jumat lon, kampung yang dilaksanakan Jumat untuk lon di Belangbayang. Nah, apakah menjadi ahli Jumat bagi Masjid Lancanggaram? Tidak. Ilung nam tijidro lung. Di drone nam tijidro. Jadi saya tidak bisa mensahkan Jumat orang di sini. Seperti orang di sini tidak bisa mensahkan Jumat orang Belangbayang. Lepluh tu urang draw urang kamoh hide nai masjid nija urang draw ni ro ino gede jet pluh Jumat kamoh tetap tidak sah. Draw ni wajib Jumat tapi ke Jumat kamoh tidak sah. Demikian juga kalau saya kemari. Walaupun long je ke khatib. Je ke imam long 2 kali. Imam urang mukimin kan urang mustautin, khatib kan urang mustautin. Ya. Nyan menyo daerah-daerah tau. Menyo daerah kamu musafir hanya kala ela hukum. Kamu musafir lon diundang khatib utigli. Nyan kaparah law. Kaparah law. Menyelon lo musafir untuk khatib ada pendapat tidak boleh. Karena dia bukan mukimin, musafir. Kalau jadi imam, kiban imam le urung kafir. Namun ada pendapat yang kuat, jud ada urung musafir pi jud ke khatib, jud ke imam. Kalau ke makmum, nyala elah masalah.
Kibanlah ilmu masalah. Kalau musafir, kalau dia menjadi makmum, dia harus melambatkan takbiratul ihramnya daripada penduduk asli. Nah, jadi misalnya khatib hidup di Brunei atau di Ulegle, lihat khatib pada salat Jumat, Allahu Akbar dengan imam. Nyan lun karena lun musafir hanya lun tekebi ju lempreh le na puluh urang penduduk asli kai tekebi ka baru lun Allahu Akbar. Kenapa? Karena Jumat itu belum terangkat sebelum habis takbir 40 orang. Waktu kabeh tekebi puluh urang Jumat kasah baru je lung sangkut bawa nyan karena lun musafir. Ya. Menyahana hanya tidak sah. Isi tanya orang tak pada, tak jauh Medan, tak semayang Jumaat di. Allahu Akbar ditanya. Beriring dengan imam. Sementara penduduk asli belum takbir. Salat kita dengan siapa kita gantung. Kita katakan saya mengikat salat saya dengan imam. Syarat Jumaat 40 orang. Jumaat belum sah karena belum takbir 39 orang lagi penduduk asli. Akhirnya apa ya? Daprek ya. Ya, daprek. Kira-kira ya 2 menit 20 orang kabeh hidup kebi. Baru tanya yang musafir Allahu Akbar. Jadi mengikat salat Jumat kita dengan 40 penduduk asli yang sah salat Jumatnya. Ya. Jadi dalam halnya katanya bu paham menghantar semayang Jumat nah tapi sah dan apa dia insan? Ya. Pada minit dik. 16 menit dik. Boh. Habis dik. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kami hormati memang masalah salat Jumat itu sangat dari kita biasa mengikuti salat Jumat kadang-kadang di luar kita salat ketika asar dan kita tidak melaksanakan salat zuhur kita anggap asar. Dulu kami kalau kan salat kami di kampung-kampung ada masjid ke mukiman, kemasjidan mungkin ada beberapa desa masuk ke masjid itu. Sementara penduduk misalnya begini, masjid kemasjidan Canggara ada penduduk kemasjidan ada 7 desa masuk dalam daftar Canggara, Kampung Jawa, Kampung Selatan atau beberapa desa. Itu kalau memang mereka itu kan bukan penduduk asli di Canggara. Pertanyaan kami, apakah ada jarak satu masjid dengan penduduk yang dianggap mustauqin? Itu satu abi. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menandai bahwa yang seperti yang disampaikan tadi kita musafir, kita tidak boleh takbir dengan imam. Bagaimana kita menandai bahwa yang di dalam yang 40 itu baru kita takbir? Bagaimana caranya kita bahwa itu penduduk asli? Itu untuk sementara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ayah namanya. Ya. Tanda ayah bertuji tanya yang berkunjung di masjidnya tekah ada orangnya yang Jumat tanya sah muhadab tanya sedangkan masjid ke ahli Jumat ada yang tahu. Kian terima kasih. Pertama, Nasir uroje jamun watau bubul lun hinau thabo hagu beralau thabo. Manggedau.
Nah, yang masjid. Pakon karena masing-masing kampung hana 20 penduduk. Jadi karenanya jamun gesepakatilah satu mukim tapegot saboh Jumaat. Gekeunnya baladul Jumuat. Kampung yang didirikan Jumaat walau beda status nama kampung. Karena kagak pegot saboh mukim nya kampung. Balad dalam istilah kitab fikih. Uronyo masing-masing kampung punya penduduk 40. Maka karena itu tidak boleh lagi dikumpul beberapa kampung untuk didirikan satu Jumaat. Masing-masing kampung kalau administrasinya beda, maka kampung itu jika ada 40 orang tidak mendirikan Jumaat, ke-40 orang itu berdosa. Andai kata kampung luah, ujung kampungnya ada ijak ujung kampung je, muha-muha. Nyan payah pegat sabah kampung dua boh katanya. Punya beda administrasi dalam sabah kampung antara dusun satu dengan dusun dua. Nyan dusun-dusun lah payah tamam tiji. Jadi nyan beda dengan zaman. Yang kedua, pat tepu. Urang pepeluh kai tekebi. Kemana enggak? Tak kira-kira. Jino misal dia ketekebi dekumum Allahu Akbar. Tapreh 2 minit. Pasti urang ngampung kagak tekebi. Pasti. Tapi tu minit tu manteng ka pastinya kelepeuh menampluh kagak tekebi. Sebab pamandum urang jarang mayem masalahnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi saf pertama menyanyo saf pertama na pepeluh berarti sah pertama sudah takbir. Jadi itu bisa didhan tadhan bahwa nyo kabeh urang pepeluh ge takbir. Kemudian buno yang pertanyaan yang gele pada tanda urang pepeluh urang asli menya getanya musafir hana ada tempat tanda yang tempat tanda tunggu mumsi getepe legonya bahwa hinai kampungnya na urang pepeluh ketika truh getanya dari karena getanya orang tau katruh tatambang la masjid raya urang hana punah sabau suah nyan baru timbul nyawa hana jelah urangnya. Tapi menyaurang bantaboh masjid kapuno pasti 40 orang ada penduduk asli. Manteng ragu tu hana jelahnya penduduk asli tapi hana jelah. Nyan leuh semayang Jumaat mayang leuh perakan untuk menghilangkan keraguan kita apakah salat Jumaat tadi sah saya atau tidak. Untuk tak jawab sah, kalau nanti awaknya berpeluh drona, tapi khutbah itu orang ada orang 40 dalam masjid penduduk asli lagi, tahu kita dia penduduk asli, tapi khutbah Jumaat dia tidak tahu mana puji, mana salawat, mana tausiah, wasiat, nggak tahu. You fikir le urang Jumaat mulai alhamdulillah sampai Allah maufil lil mukminin yang khutbah mendum. Hana geturi rukun. Yang sama cik lagi hana pepeluh cik. Jadi urang pepeluhnya yang kamil, yang paham rukun khutbah. Yang getepu rukun khutbah. Hati gekeul le khatib alhamdulillah nyam pujau. Tegekul le khatib wassalatu wassalamu ala Rasulillah nyan selawat.
ada selawat yang tidak boleh, yang tidak bisa dipakai untuk rukun khutbah. Karena syarat salawat pertama harus lafaz salli, yang kedua ada menyebut nama Nabi atau sifat Nabi yang ada pada asmaun Nabi. Misalnya Allahumma salli ala atau wassalatu wassalamu ala Muhammad, ala Rasulillah, ala Taha, ala Yasin, ala Nazir, ala Bashir. Itu boleh. Tapi ketika orang mengatakan wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sahkah untuk rukun khutbah? Tidak. Kenapa tidak sah? Karena asyrafil mursalin bukan nama Nabi. Ya, jadi katanya ya hana mufhum rukun khutbah. Kai rawun le khatib, kaki rawun juga deh, tanya mantai ke sade. Tapi pikir-pikirnya ka bedoy. Padahal hansah khutbah, hansah Jumat, payah mali holam. Kadang-kadang bampu peloro nya hana mufhum. Asyrafil anbiya'i wal mursalin tidak sah untuk selawat rukun khutbah. Tapi menyandai sebut Muhammad juga. Misalnya Allahumma salli atau wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil anbiya. Itu boleh, sudah ada Muhammadnya. Tapi menyajikan wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dia belum berselawat. Khatib belum berselawat. Tunggu sampai habis khutbah. Naji ulang. Nagekeun le khatibnya Allahumma salli ala Muhammad atau wassalatu wassalamu ala Muhammad. Sampai habis khutbah hanagekeun teranya. Berarti salawat dia belum menunaikan. Berkewajiban ditegur. Tengku selawat belum dibaca. Ya. Baru gulang le khatib. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil anya kabere. Get. Lanjut lagi. Masalah penduduk asli terhadap ahli Jumat di kota Lusumawa ini pada umumnya sebelum hari Jumat, hari Kamis sudah ada beredar di koran Khatib. Ya, khatib. Misalnya di Masjid Jami Durhaka, 3 masjid, Masjid Jami, Masjid Baitur Rahman, dan Masjid Islamic Center. Ya. Kita penduduk di Lancagaram. Kita karena kita memang ingin mendengar khutbah dari khatib yang bagus, kita ke Masjid Islamic Center. Sementara di Islamic Center, karena di situ bukan masjid memang agak besar, penduduknya sekeliling penduduk itu masuk mana misalnya begini, di situ banyak jamaah dari kantor bupati, mereka bukan penduduk setempat. Kemudian banyak jamaah dari kota Lusumawa ini, mereka juga bukan penduduk setempat karena mereka jualan di situ, sholatnya di Masjid Islamic Center atau Baitur Rahman atau Masjid Jami. Itu mereka itu bagaimana hukum Nabi. Kemudian kalau kita berbicara masalah salat zuhur lagi, karena kita ragu apakah imam Jumat itu bisa bermakmum lagi kita dengan imam atau salat kita sendiri-sendiri. Itu pertanyaan kami Nabi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang pertama agak sensitif aja. Soal yang pertama. Jadi sebenarnya apa ya jawab tentang yang bukan ahli Jumat. Kalau ada baca benar, penduduk asli yang menjadi syarat sah Jumatnya apa ya jawab. Yang perlu jawab tanya hino tak dengar khatib yang ged palainnya yang perlu jawab. Anak mesti Islamic Center. Ya. Jadi kalau di sini kita penduduk asli dan ada orang 40 dengan kita datang ke tempat lain, boleh. Tapi gara-gara kitanya tinggal 20 segurung roh ini. Nyantanyo haram dan dasyat.
Tapa hansah Jumaat dro tu tiap besar juga agak. Ya. Jadi karena itu kalau kita mau keluar kampung, tak kira-kira le nyo awaknya apa-apa naik jauh Jumaat tu bentu. Lepas tu kurang apa-apa ngene. Kemudian yang kedua, kita jangan membiasakan tapu mangat punyung. Bek tak biasakan dalam ibadah, bek biasa menan itu. Tapi dalam ibadah betul-betul ikhlas. Nah, perkara hanagat hudung kuimu. Kurang gad kati pegaba. Nya urusan. Urusan dia. Semayang katanya besar, semayang katanya berkhusyuk, semayang katanya berterima. Memang suimum god. Tapi tua tu Fatihah, karilah semayang dro tu. Pada dengar-dengar suaranya malu alun kita bagi baca. Ikutnya biasa karena katanya cika malun tu. Ya, nanti imumnya lagi akai. Ya kan? Nah, jadinya jangan kita biasakan. Tanya terbiasakan syarat salat terpenuhi. Syarat Jumat terpenuhi. Siapa yang khatib tidak ada urusan. Ya, kan tak biasa menang. Sehingga katanya tidak ada alasan pulain tajak masjid. Karena orang jak masjid karena mangat semayang di masjidnya, karena god penceramah, karena god sudung kuimu. Berarti dia datang ke masjid memuaskan nafsu kupingnya, memuaskan nafsu punggungnya, memuaskan nafsu badannya, bukan memuaskan Allah. Ya, lam segi akhlak, lam tasawuf, hana adab beribadah seperti ini. Kurang adab dengan Allah. Sekatanya oleh Allah, kubukkah kena? Kugak suimum ya Allah. Puar aku pikir kelong ke semayang kah? Rupanya kayak aku mangap punyung ke kena. Nah, ini dalam ilmu akhlak tidak bagus. Oh, jet. Imam itu boleh jadi imam salat zuhur. Teman, timbul fitnah. Keung katanya kailhap dia Jumaat le holo. Nanti rod mantap. Tanah ya urang ya hanom pom keun juga kan. Padahal gedro pitang depu. Oh, ya Allah.